Halo, halo Halo Indonesia. Indonesia. Terima kasih pada perbincangan di session ini. Saya kedatangan sahabat Halolo. Sahabat saya ini sebetulnya agak unik kalau nanti kita ikuti perbincangannya unik. Beliau ini adalah doktor di bidang hukum, S1-nya agak sedikit menyimpang dari pembicaraan kita adalah seorang dokter hewan. Nah, sekarang beliau ini selaku Ketua Dewan Pengawas Pengusaha Jamu Indonesia. Bukan begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, dia juga salah satu pembina dari Yayasan Yes. Nanti Bapak bisa jelaskan kepada Yayasan Yes itu apa, bidang ininya itu, Bapak. Pertama, saya kenalkan dulu sahabat saya nih, Pak Dr. Hewan Rusdianto, SHMH. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan sekarang kita ada pembicaraan-pembicaraan ringan, masalah-masalah yang menyangkut masalah dunia perjamuan, dunia herbal, dan sebagainya. Selamat datang ya Pak Rusdianto ya, kita bincang-bincang santai ini. Pak, ini pertanyaan ini juga datangnya bukan dari saya Pak, tapi dari netizen Pak. Banyak pertanyaan yang datang ke Android saya, ini pertanyaan masyarakat. Jadi selama ini kan kita udah 10 tahun terakhir ini kan orang udah herbal. Nah, saya ingin tahu apa sih yang disebut dengan herbal itu, bisa Bapak jelaskan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Boy. Terima kasih Indonesia. Sebelum masuk itu sedikit ya. Silakan. Saya ingin memperkenalkan sedikit kenapa saya latar belakang dokter hewan kok ke herbal gitu, karena orang bertanya-tanya. Betul. Jadi gini Pak Boy, saya ini keturunan peramu jamu di gitu Madura. Ya. Aslinya memang Madura, Bapak nih? Asli Sumeneb, Madura. Waduh, mantap. Alhamdulillah saya bisa kenal gitu. Jadi mbah saya dari Bapak itu peramu jamu Madura. Nah, sedangkan mbah saya dari Ibu peramu jamu Cina. Nah, ketika saya kuliah di kedokteran hewan. Di mana, universitas mana Pak itu? Gajah Mada. Gajah Mada nih? Gajah Mada UGM, Yogyakarta. Ya. Jadi saya coba itu bahan-bahan jamu mbah saya ke kelinci percobaan. Ini pemirsa ini menarik sekali. Jadi dia punya kelinci percobaan sesungguhnya ya. Terus gimana ceritanya Pak? Sampai skripsi saya tentang khasiat jamu itu Pak. Pengaruh khasiat jamu kepada hewan percobaan. Itu skripsi saya. Gitu. Terus hewan apa yang Bapak uji coba itu Pak? Kelinci Pak. Kelinci. Makanya disebut dari kelinci percobaan. Terus Pak. Nah, setelah lulus saya kerja di perusahaan farmasi. Tapi bukan obat hewan, tapi obat manusia. Gitu. Saya pegang obat-obat jantung, obat-obat kardiovaskuler. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak mengembangkan jamu ramuan nenek moyang saya ini untuk obat-obat kardiovaskuler atau obat-obat penyakit untuk manusia. Gitu. Nah, saya mau mengulang lagi nih. Waktu Bapak jadi dokter hewan kan kelinci percobaannya itu memang kelinci itu ya. Kelinci, Pak. Waktu Bapak uji coba itu kelinci itu memang sakit apa sehat? Yang penting Bapak coba dulu. Gimana tuh Pak? Kan ada orang yang sakit, yang kelinci yang sakit dulu nih, Bapak kasih ramuan, sembuh gitu ya. Nah ini gimana Pak? Cerita dulu sebelum itu Pak. Kelincinya kelinci sehat. Kelinci sehat. Kemudian kami bius, ya ada 35 kelinci Pak. Kita kami bius, kami bagi 3 kelompok. Satu kelompok dikasih kumis kucing, satu kelompok dikasih meniran, dan satu kelompok dikasih air sebagai kontrol. Nah, itu diambil penelitian
bagaimana dia meningkatkan tetes air kencing pada kelinci itu. Nah, jadi memang bahan-bahan itu untuk meningkatkan atau melancarkan air kencing. Itu untuk mengobati batu ginjal. Nah, itu Pak. Terus hasilnya bagus tuh kelinci. Hasilnya bagus. Alhamdulillah. Itu salah satu penelitiannya itu. Gitu. Nah, terus saya lagi nih Pak, dari penjelasan Bapak itu. Nah, sekarang banyak nih, kita kan nggak tahu herbal. Bapak udah jelasin tadi ya herbal ya. Sekarang banyak kan penyakit kan banyak nih Pak. Kan biaya berobat, obat termahal Pak. Iya, betul. Nah, sekarang banyak orang yang ya sudah deh kalau bisa berobat mahal pakai obat herbal. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan masyarakat nih Pak, kenapa sih harus orang memakai obat herbal itu loh Pak? Ya, baik, itu, baik. Ya, jadi saya sebelum saya jawab itu, saya dulu bahwa pengobatan itu ada dua macam Pak Boy. Ya. Nah, satu pengobatan medis, yang kedua pengobatan tradisional. Pengobatan medis itu biasanya dilakukan oleh dokter-dokter dengan memakai obat kimia dan tindakan-tindakan medis. Sedangkan obat tradisional itu dibagi dua. Ada obat tradisional yang berdasarkan ramuan, itu memakai jamu atau herbal. Yang kedua, obat tradisional yang berdasarkan keterampilan. Pak Boy pernah dengan akupunktur. Iya, betul. Kemudian akupresur atau bekam, itu berdasarkan keterampilan. Apa itu obat herbal atau jamu? Obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau campurannya, ya, yang digunakan secara turun-temurun untuk mencegah dan mengobati penyakit. Itu jamu. Kalau herbal tidak harus turun-temurun. Nah, gitu. Kalau jamu turun-temurun, ada bukti empirisnya, Pak. Ya. Kalau misalnya gini, Pak, misalnya ada orang ya, anggaplah dia penyakit yang sifatnya sudah menaun, ya. Udah gitu dia harus misalnya penyakit jantung, diabetes dan sebagainya. Itu kan penyakit yang menaun ya. Udah gitu mungkin karena pasiennya ini adalah dari, mohon maaf, dari kalangan orang bawah, ya kan, orang miskin kasarnya. Dia kalau membiayai obat-obat itu kan pasti mahal, Pak. Obat-obat itu kan pasti mahal. Nah, banyak orang menginikan kepada herbal. Ini khasiatnya bagaimana, Pak? Coba tolong Bapak jelaskan. Jadi paling tidak nih, masyarakatnya harus tahu. Kan sekarang orang mungkin banyak meragukan. Wah, ini herbal gitu ya. Tapi makanya kalau saya ingin tahu selaku pakar herbal, nih khasiatnya sama nggak dengan obat-obat kimia yang diresepkan oleh para dokter itu, Pak? Ya, jadi obat herbal ini sekarang berkembang, Pak. Pertama, dulu digunakan secara turun-temurun. Turun-temurun dari generasi ke generasi untuk mengobati berbagai penyakit. Kemudian sekarang banyak hasil penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa obat herbal atau jamu itu efektif untuk penyakit-penyakit, terutama penyakit degeneratif. Nah, dan keunggulannya, Pak, obat herbal itu pertama cocok untuk manusia, Pak. Karena manusia ini kan makhluk organik ya, Pak ya. Makhluk organik. Karena manusia makhluk organik, maka sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia itu yang baik, yang organik, yang alami. Tapi kalau sintetis, ya, obat kimia pasti ada reaksi-reaksi yang tidak disukai oleh tubuh kita. Makanya banyak orang minum obat kimia mengobatin hatinya, kena ginjalnya, gitu ya. Itu efek ya dari obat-obat itu ya. Ngobatin kanker dengan apa namanya, kemoterapi, kena itu hatinya, rambutnya jadi rontok, gitu kan? Itu karena efek samping dari obat kimia. Karena tidak cocok, ya, dalam tanda petik, ya, badan kita menolak sebetulnya kalau dengan
obat kimia, terutama obat kimia-kimia yang keras itu. Tapi kalau herbal itu ramah terhadap tubuh kita. Nah, satu lagi nih Pak, ini pertanyaan masyarakat juga nih. Banyak kalau orang herbal itu kan nggak ada side effect ya, atau efek sampingannya katanya, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat di sini, apakah herbal aman bila digunakan dalam jangka panjang? Biasanya kan gini, kan ada beberapa penyakit, misalnya dia kena kanker atau kena kanker, dia sampai seumur hidupnya harus makan obat itu, kalau nggak akan kena. Nah, ini bagaimana dengan herbal nih Pak? Ini bisa nggak herbal ini dibuat untuk jangka panjang? Minimal untuk melindungi dirinya sendiri daripada penyakit. Silakan Pak. Ya, betul. Jadi yang kelebihan yang disenangi dengan herbal ini kan efek sampingnya sangat minimal Pak. Bahkan selain efek sampingnya minimal, obat herbal ini selain mengobati penyakit yang dikeluhkan, juga bisa memperbaiki organ-organ tubuh yang lain. Ini dari herbal ini. Oh, gitu ya. Pak ya. Jadi kalau obat kimia, kalau herbal itu dikenal dengan kata holistik, Pak, menyeluruh. Nah, sedangkan obat kimia itu sepotong-sepotong. Nah, coba Pak Boy sudah punya cucu ya? Belum. Oh, belum. Sebentar lagi kali ya. Gimana? Silakan Pak. Jadi mungkin masih mengenang Pak Boy masih punya anak kecil. Datang ke dokter ya dengan keluhan batuk pilek. Dokter memberikan obat paling nggak 3 macam. Nah, ini Pak minum 3 kali sehari habiskan. Itu antibiotiknya Pak. Nah, yang kedua ini kalau masih demam ini minum, itu obat demamnya. Nah, kemudian kalau pilek belum minum ini, itu obat pileknya. Belum lagi vitaminnya. Jadi satu penyakit bisa berapa macam obat kalau gitu ya? Iya betul. Dan semua kimia semua itu ya? Kimia semua biasanya. Betul. Dokter yang sudah belajar herbal ada juga yang menuliskan obat herbal gitu. Nah ya itu silakan Pak. Iya, sedangkan obat herbal ini sifatnya holistik, menyeluruh. Nah, bahkan satu macam tanaman obat itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Contohnya sambiloto. Nah, sambiloto itu pertama bisa menurunkan kadar gula darah. Yang kedua bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kemarin ingat waktu pandemi sambiloto banyak dipakai karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu jadi satu tanaman bisa digunakan untuk bermacam keluhan. Nah, sedangkan untuk kimia satu keluhan bermacam obat. Nah, itu kelebihan obat herbal di situ. Nah, satu lagi nih Pak, kalau memang obat herbal ini sudah terbukti mampu menyembuhkan sesuatu penyakit atau bisa untuk sebagai daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa nggak Bapak selaku pengusaha atau yang ahli herbal itu menyarankan dokter, Pak kalau untuk penyakit ini obatnya herbalnya saja, nggak usah pakai obat kimia. Karena dengan obat herbal itu kan ibaratnya kan tidak mengandung risiko. Ya kan, beda dengan obat kimia. Nah, itu kenapa sih para dokter, kalau menurut Bapak nih ya, dari kacamata ini, kok lebih senang menggunakan obat-obat kimia daripada obat herbal? Nah, menurut Bapak nih gimana nih, selaku ini? Ya, pertama dokter memang dididik di kuliahnya itu, ya, itu memang menggunakan obat kimia. Nah, ya. Alasannya apa tuh Pak? Kenapa nggak dari awal dibuat obat herbal, ya kan? Nah itu gimana menurut Bapak? Nah kalau sekarang sudah masuk kurikulum herbal, Pak. Oh udah ada ya? Ya ada kurikulum herbal. Dokter-dokter angkatan muda, ya itu sudah dibekali dengan mata kuliah herbal. Nah kalau yang dokter yang lulusan lama itu belum dibekali mata kuliah itu, tapi banyak juga dokter yang sudah belajar tentang herbal, Pak.
Makanya ada namanya program saintifikasi jamu herbal supaya nanti dipakai oleh dokter dengan resepnya. Ya. Karena kalau saya lihat nih ya, kayak daftar obat Indonesia ya, ada doa gitu ya, daftar obat Indonesia itu kan boleh dikata 99% itu masih kimia. Ya. Ya ini ada kaitannya dengan, mohon maaf nih ya, ini ada industri obat-obat, ya saya nggak perlu sebutin pabriknya, udah cukup ternama gitu ya. Tapi kan di sini juga banyak juga obat-obat yang pabriknya juga cukup besar, bahkan ya menjadi konglomerat ya. Saya juga tidak perlu sebutkan namanya, pemirsa mungkin sudah tahu gitu ya. Nah kalau khasiatnya memang itu memang lebih aman, tidak ada efek sampingan, ya minimal kan kita mulai dari sekarang kan kita bisa menghimbau nih kepada masyarakat. Satu, kalau obat herbal ini kan harganya lebih terjangkau ya Pak ya. Tapi yang obat herbal yang harganya mahal juga banyak ya Pak ya. Ada, ya. Ya banyak, kayak kita nggak bisa mungkiri itu ya Pak ya. Kita nggak bisa mungkiri. Tapi kalau dibandingkan Pak dengan obat yang kimia ini, lebih mahal mana nih Pak? Jadi gini Pak Boy, jadi kalau membandingkan itu kan harus sebanding kan. Ya betul. Karena kalau membandingkan obat kanker dengan obat kanker. Ya betul. Obat kanker herbal dibandingkan dengan obat kanker kimia masih lebih murah obat kanker herbal, Pak. Jadi kalau dibandingkan apple to apple ya. Betul. Kalau obat herbal kanker dibandingkan dengan obat yang meredakan sakit, itu memang lebih murah obat kimia gitu. Tapi sekarang saran saya dokter itu komplementer, Pak. Nah, obat kimianya pakai, ya, obat herbalnya untuk membantu mempercepat kesembuhan. Tapi kalau sudah bagus dengan obat herbal, sebaiknya obat kimianya tidak diteruskan. Gitu. Ini masalahnya satu nih Pak, kalau saya lihat kan dokter tuh lebih percaya diri kalau memberikan obat kimia ya. Karena saya juga ya bukannya sering masuk rumah sakit, beberapa kali juga dirawat di rumah sakit ya cukup lama. Jarang tuh saya lihat tuh dokter-dokter memberikan obat herbal. Pasti boleh dikata 99% dia obat kimia. Dan saya beberapa misalnya ada orang habis operasi, ada obat Cina tuh, kalau minum obat itu cepat kering hasil operasinya gitu ya, saya nggak perlu sebutin namanya. Ya itu kan juga bagus. Nah saya juga kalau memang benar begitu, saya juga menghimbau kepada pemerintah. Kalau paling tidak dalam mengeluarkan satu regulasi, ya paling tidak dokter itu lebih banyak memberikan obat-obat herbal. Ini juga saya sarankan kepada pemerintah, apalagi ada pemerintah baru ya, sebentar lagi ada pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya paling tidak menteri yang baru bisa lebih menginikan kepada memberikan obat-obat herbal. Pertama, satu melestarikan budaya, ya kan? Anggaplah ini suatu budaya leluhur kan, yang harus kita teruskan, ya kan? Yang kedua juga itu kalau dari penjelasan Bapak kan risikonya kan kecil. Memang kadang-kadang satu dokter itu bisa menyampaikan beberapa obat. Ya kan? Itu kan pengaruh efek terhadap tubuh juga panjang ya. Nah, sekarang ada nih pertanyaan netizen nih Pak ya dari pemirsa nih. Herbal digunakan untuk pencegahan atau pengobatan. Ini maksudnya apa nih Pak? Bapak bisa jelaskan nih. Banyak coba tolong ditanyakan kepada Bapak Rusdianto yang ahli herbal. Herbal digunakan untuk pencegahan yang bagaimana dan pengobatan yang bagaimana. Silakan, Pak. Ya. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi, himbauan kepada pemerintah ya. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia ini keanekaragaman hayatinya itu nomor 2 di dunia, ya. Nomor 1 ada negara Brazil, nomor 2 Indonesia, Pak. Indonesia punya 38.000 tanaman, yang 9.000 diantaranya ya terindikasi sebagai tanaman obat. Nah ini kan potensi, Pak.
Potensi. Cina kalah Pak ke keanekaragaman hayatinya Pak. India masih kalah. Indonesia itu banyak. Nah, ini kan potensi alam yang harus digunakan, dipelajari, digunakan untuk supaya masyarakat ya dan negara bisa menghemat devisa. Kita tahu obat kimia kan impor, Pak. Iya, banyak yang impor. Betul. Ya. Dan harganya mahal ya, makanya mahal. Gitu ya. Nah, sedangkan obat herbal bahan baku banyak di Indonesia. Kalau itu dikembangkan, maka ketahanan di bidang farmasi Indonesia bisa bagus. Nah, gitu kan. Jangan impor terus. Kalau kimia terus kan impor. Tapi kalau herbal bisa memanfaatkan tanaman-tanaman obat Indonesia. Waduh, nah, ini. Tadi pertanyaan Pak Boy. Betul. Nah, itu untuk pencegahan apa? Untuk pencegahan dan pengobatan. Nah, kalau pencegahan yang model gimana, pengobatan yang model gimana. Ini banyak orang kan bingung nih. Ini obat herbal kan misalnya obat kuat, obat anti ini. Kita kan nggak tahu. Kalau di kimia kan ada rinciannya gitu ya, secara detail. Nah ini mana yang pencegahan, mana yang pengobatan tuh apa? Pengobatan apa yang bisa dilakukan oleh herbal? Kalau pencegahannya bagaimana? Silakan Mbak. Ya, jadi herbal itu dua-duanya bisa dipakai, Pak. Bisa untuk pengobatan, bisa untuk pencegahan. Ya. Dan sekarang trennya memang itu ke pencegahan, Pak. Tren penyakit kan kalau kita lihat tren penyakit, kalau dulu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia kan penyakit infeksius, Pak. Ya. Ada TBC, ada malaria, tapi sekarang lebih banyak penyakit-penyakit metabolik, penyakit degeneratif. Coba Pak Boy, tetangga Pak Boy, lebih banyak mana yang mengeluh sakit TBC dibandingkan yang mengeluh pagi-pagi nggak bisa bergerak kakinya karena asam urat. Banyak. Ubur-ubur kita tuh udah 50 ke atas tuh asam urat. Nah itu bisa ada asam urat nih. Jangan banyak makan kacang-kacangan. Itu gimana tuh Pak? Itu coba Bapak kasih pencerahan kepada kita semua nih. Banyak kan, wah kalau umur segini karena terlalu banyak makan kacang-kacangan itu menyebabkan asam urat. Itu gimana Pak? Ya memang kacang-kacangan itu kan kayak mengandung purin Pak ya. Termasuk juga jeroan. Kayak purin. Betul. Nah purin di dalam tubuh itu pada metabolismenya menghasilkan asam urat. Ya. Asam urat itu yang kemudian dia bisa nyangkut di sendi-sendi. Ya itu. Ya kalau yang penyakit dengkul, kayak saya dia penyakit dengkul nih. Apa itu tuh? Jadi bisa disebutkan herbal nggak tuh? Bisa Pak. Oh. Bisa. Itu. Temulawak. Temulawak. Bagus untuk nyeri tulang. Oh. Ya, peradangan dengkul sendi itu dengan temulawak bisa. Nah, misalnya ada contoh Pak, ini kan kita kan banyak kios-kios jamu ya, baik-baik di mal-mal, pinggir-pinggir jalan, bahkan ibu-ibu yang ngegendong jamu bakulan itu. Nah, misalnya kita ngambil temulawak, mungkin kita kan kalau udah usia di atas 50 tahun udah sendi-sendi, sering rematik, itu gimana? Bisa tuh pakai itu Pak? Bisa. Ya, mudah-mudahan. Jadi gini Pak, bisa minum itu yang di jamu gendong itu, minum temulawak itu bisa. Tapi temulawak yang bagus itu temulawak yang umur 8 sampai 10 bulan Pak. Nah, yang membedakannya kan itu. Pak. Ini kan masalah gini Pak. Kita ini kan nggak tahu, masyarakat ini awam. Yang ada sekarang kan jamu sasetan nih Pak ya. Sasetan. Kita kan nggak tahu, beda dengan dulu cerita nenek saya gitu. Dulu orang ngeramu, diracik, diramu, digudek-gudek sendiri, diubuk-ubuk sendiri ya kan, ditaruh ke cangkir. Tapi kalau sekarang kan sasetan nih. Ya kita kan nggak tahu nih kualitasnya bagaimana. Jangan-jangan sasetan isinya kimia juga. Nah, cara membedakannya gimana nih Pak? Ayo, ini pencerahan nih. Pemirsa, benar nggak pemirsa? Ini kan kita nih banyak, sekarang kan banyak, boleh dikatakan yang beredar kan jamu sasetan Pak. Iya. Nah, Bapak selaku ahli herbal, tolonglah kasih himbauan kepada masyarakat. Masyarakat kita bingung nih Pak. Silakan Pak. Ya, jadi tip memilih obat herbal ya
yang baik, tentu pertama kita lihat bahwa obat herbal itu terregistrasi di BPOM. Ya, itu yang saset ya? Ya, baik saset atau kapsul itu harus ada nomor TR-nya. Nah, di situ. Kalau terregistrasi di POM itu paling enggak sudah memenuhi syarat mutu dan keamanannya. Ya. Nah, yang kedua memang cari obat herbal yang dari pabrik yang menerapkan CPOTB, Pak. Apa itu CPOTB? Cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, kalau bahasa anunya GMP gitu, Pak. GMP ya. Ya, menerapkan GMP karena di sana selain mutu biasanya khasiatnya cukup bagus. Ya. Nah, tentang khasiat, Pak, memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, ya, tanaman obat itu sendiri. Karena banyak tanaman obat yang mirip-mirip tapi khasiatnya berbeda. Nah itu, membedakannya itu masyarakat nggak tahu itu gimana, Pak. Misalnya gitu. Pak, temu putih sama kunyit putih. Mirip-mirip itu, Pak. Kalau temu putih itu untuk bagus untuk kanker, ya, kunyit putih kurang khasiatnya. Itu harus tahu, itu benar-benar temu putih atau bukan. Nah, jadi kami dari yayasan yayasan YES itu, Pak. Jadi Bapak kan selaku pembina yayasan YES tuh. Iya. Nah, mumpung ini Bapak bisa sampaikan tuh apa tuh Pak yayasan YES itu, Pak? Iya. Nah. Jadi kami mendirikan yayasan YES itu, Yayasan Edukasi Sehat Sejahtera. Ya. Itu untuk mengedukasi masyarakat bagaimana memelihara kesehatan dengan bahan-bahan alami. Nah, itu kita dirikan itu bersama para pakar, ya, bahkan ketuanya itu profesor, ya, penasehatnya juga profesor, ya, profesor di bidang kesehatan. Nah, itu untuk mengedukasi, Pak, bagaimana cara menggunakan tanaman obat, memilih tanaman obat yang betul, kemudian kapan tanaman obat digunakan, proses paninnya, gitu ya. Proses paninnya, umur panin, Pak. Umur panin sangat mempengaruhi, Pak, terhadap khasiat. Contoh misalnya, tadi temu putih. Temu putih itu yang baik umur 8 sampai 10 bulan. Itu zat aktifnya paling tinggi. Kalau muda, itu zat aktifnya masih kecil. Yang membedakan itu gimana? Nah, yang umurnya itu gimana? Ya, sulit dibedakan kalau sudah, apalagi sudah kering. Ya betul. Makanya. Sulit memang. Makanya harus memilih obat herbal yang memang dia dipercaya untuk memilih yang terbaik bahan bakunya, yang umur 8 sampai 10 bulan. Sambiloto juga, Pak. Sambiloto itu yang baik digunakan ketika sambiloto itu mulai berbunga. Karena itu disebut sudah dewasa kelamin. Zat aktifnya tinggi. Kalau masih muda, zat aktifnya masih rendah. Kalau sudah berbuah, sudah banyak biji-bijinya, apalagi itu tanaman daunnya mulai ada yang menguning, itu sudah rendah lagi, Pak. Sudah ketuaan. Nah, itu harus benar umur paninnya. Belum juga proses pasca paninnya, bagaimana pengeringannya, bagaimana penyimpanannya. Karena herbal, tanaman obat itu baik kalau disimpan dengan kadar air di bawah 10%, Pak. Kalau di atas 10% itu bisa tumbuh jamur, Pak. Oh, bahaya juga ya. Bahaya, bukan kita minum jamu, malah minum jamur. Nah, ini Pak, ini pertanyaan terakhir dari pemirsa yang masuk ke ini saya, ke Android saya. Coba tuh Pak, Bapak selaku ahli di bidang herbal, ada pertanyaan kiat-kiat untuk memilih obat herbal tuh bagaimana, Pak?
Coba tolong kasih pencerahan kepada masyarakat, karena terus terang aja kan kita masyarakat kan awam Pak ya. Kita kan nggak tahu mana itu obat yang bagus, mana yang enggak, khasiatnya apa. Terus terang Pak, ini juga kita bisa juga menghimbau kepada pemerintah, cobalah tolong dikasih semacam ya apa ya, edukasi yang cukup, yang seimbang, yang berimbang, bahwa herbal ini adalah bisa menangani ini. Nah, jadi pertanyaan itu, kiat-kiat memilih obat herbal itu bagaimana? Iya, pertama ya yang punya nomor registrasi dari BPOM. Jadi sudah terdaftar di BPOM. Nah, karena di sana sudah dilakukan uji ya. Ada apa namanya yang menilai. Nah, sehingga kalau ada registrasinya itu sudah masuk kriteria dari lolos uji mutu dan uji keamanan. Itu pertama. Nomor registrasi. Jangan tergiur dengan iklan-iklan cespleng gitu kan. Asiat mengumpatin ini itu. Wow, sampai segala macam penyakit bisa diobati. Itu sebetulnya hati-hati dengan iklan seperti itu. Kadang-kadang malah tidak punya nomor registrasi gitu Pak. Nah, satu lagi Pak, kan banyak orang kan sekarang pengobatan alternatif Pak ya. Bapak kan pasti udah tahu lah, udah kita kan banyak yang alternatif. Begitu pengobatan alternatif itu kan banyak yang yang memberikan alternatif kan memberikan jamu ramuannya mereka. Ya jujur kita kan nggak tahu, namanya kita datang pasien ke sana kan pasti ya apa yang dikasih si bapak itu ya kita minum, si ibu itu kita minum. Nah, ini gimana nih? Kita kan kalau itu kan jelas ya ada standarisasi, ada nomor verifikasi. Nah, menurut Bapak, tolong kasih pencerahan kepada kita semua nih, pemirsa. Kalau kita misalnya datang ke pengobatan alternatif, kita nggak tahu nih, hanya kita dengar masyarakat, oh Bapak itu bisa menyembuhkan ini, Bapak ini ahli jamu kanker dan sebagainya. Dia mengeluarkan jamu godokan ini sendiri, yang kita belum terbukti secara lab. Bapak gimana tanggapan Bapak? Tolong sampaikan kepada pemirsa nih Pak, biar dia pencerahan nih Pak. Karena pengobatan alternatif kan menggunakan herbal. Silakan Pak. Ya, pengobatan alternatif ya selama dilakukan dengan pengobat yang profesional, yang sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan, itu bisa digunakan asal ya mereka benar-benar menggunakan tanaman obat yang memang berkualitas, tidak dicampur dengan kimia. Nah, apalagi sekarang banyak yang dikenal dengan bahan kimia obat. Ya, kadang-kadang ada pengobat yang nakal supaya pasiennya itu merasa cepat sembuh, ditambahi dengan namanya bahan kimia obat. Itu berbahaya. Nah, selama itu memakai tanaman obat yang berkualitas, bagus Pak. Bagus, Jadi apalagi kemudian pengobatnya itu memang profesional dan sudah punya izin dari yang berwenang, dari Depkes atau Depkes. Sekali lagi ini sebagai penutup Pak acara, karena waktu kita juga terbatas. Sebagai penutup dari pembicaraan ini, himbauan Bapak kepada masyarakat, silakan Pak. Ya, saya berharap ya kepada pemerintah dan masyarakat ya pandai-pandai memilih obat ya yang digunakan untuk kita sendiri maupun keluarga. Pilihlah obat yang minimal dari segi efek samping. Pilihan pertama tentu memilih tanaman obat atau memilih obat herbal. Kalau itu tidak sembuh, sekarang boleh silakan konsultasi
ke dokter untuk menggunakan obat kimia. Nah, kepada pemerintah saran saya bagaimana mendorong agar obat herbal itu berkembang dengan baik, dengan kualitas, mutu, keamanan, dan khasiat yang bagus. Nah, saya kira itu, Pak, harapan kami, Pak. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Baiklah pemirsa Halo Indonesia, demikian perbincangan kita dengan pakar herbal Indonesia yang mempunyai kompetensi yang sangat bagus dan ya dimulai dengan yaitu dari dokter hewan yang melakukan klinis percobaan sehingga menjadi berhasil semua. Demikian perbincangan kita, sampai ketemu lagi pada sesi-sesi berikut dengan perbincangan yang menarik. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Halo Indonesia. Terima kasih, Pak.